Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Zahroni Fatwa. Saya adalah seorang guru PAI di SDN 115484 Sidomulyo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya juga seorang CKP angkatan 10 tahun 2024 dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Di sini saya bersama teman saya Pak Amin Syahri akan bermain peran untuk melakukan coaching, di mana saya sebagai coach dan juga Pak Amin Syahri sebagai coach. Bagaimanakah cerita kami? Yuk kita saksikan bersama. Oke. Halo Bu Jahro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Amin. Apa kabarnya Bu Jahro? Alhamdulillah Pak, sehat, luar biasa. Bapak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Dari tadi pagi sedikit lelah lah ya kan, karena mulai dari pagi tadi mengadakan aktivitas yaitu kegiatan pembelajaran. Bu Jahro sama juga ya kan? Sama-sama Iya, juga tapi kan memang kalau dilihat fisik Pak Amin ini sampai sekarang kayaknya strong banget ini menghadapi tantangan-tantangan di sekolah. Iya, Ini Bu. ada apa gerangan ini Pak? Gini Bu, ya kan, sesama teman ya kan, harusnya kita sharing lah ya kan, terkait tentang banyaknya masalah-masalah pembelajaran kita ya kan Bu Jahro ya kan. Iya Pak. Jadi saya di sini ingin sharing lah dulu dikatakan kepada Ibu Jahro terkait tentang pembelajaran yang saya alami. Di sini Bu Jahro permasalahannya yaitu adalah saya kan ini kan sudah memasuki yaitu tahun ajaran baru 2004-2005 ya kan. Jadi di sini saya lihat anak didik saya yang baru ini di mana cara belajar mereka saya lihat ini sangat aktif sekali ya. Tapi dalam artian aktifnya bukan untuk ingin saya belajar untuk ya belajar gitu, tapi ingin saya bermain, mereka sangat lari ke sana, kinestetik lah gitu. Kemudian juga saya lihat pernah saya sebelum saya belajar juga kadang-kadang saya tanya siapa yang sudah pandai membaca untuk kelas 6 kan. Jadi ini Pak, ada Pak, kawan kami ada 4 orang lagi nih, dia belum pandai kali membaca, masih terbata-bata. Jadi kan ini kan jadi masalah bagi saya. Wah, kan iya, apalagi dia kan udah kelas 6 gitu. Jadi kan ini kan salah satu tantangan juga bagi saya. Bagaimana ya nanti ke depannya saya anak ini ya. Gitu Bu Jahro. Kira-kira gimana ya? Sudah cukup besar ya Pak, sudah kelas 6 tapi belum bisa membaca. Pastinya itu menjadi tantangan besar bagi Bapak sebagai guru kelas 6. Menurut Bapak, kenapa kira-kira masalah itu bisa terjadi? Menurut saya mungkin masalah itu terjadi mungkin pada tahun yang lalu mungkin saya rasa masih terlibat juga lah ya kan Bu Jahro bagian COVID dulu kan 2019, 2021, 2024 ya kan, berarti 4 tahun yang lalu ya kan. Mungkin di situ juga karena pembelajaran di situ mungkin masih kurang lah dulu karena kan belajarnya kan secara daring, seperti itu ya kan. Ketika waktu COVID mungkin di situ juga ketika mereka di kelas rendah mungkin kuranglah mereka istilahnya dalam memenuhi pembelajaran tersebut. Memang setiap harinya belajar, cuman kan tak melalui tatap muka. Kadang-kadang kan anak ya kan kalau sudah istilahnya sama orang tuanya, kadang-kadang kan bisa juga kadang anak ini nggak mau belajar gitu, cuman sama gurunya nanti mereka bisa belajar, mau belajar. Seperti itu mungkin menurut saya lah Bu Jahro ya kan. Iya Pak, apalagi kita guru di sekolah negeri ya kan Pak. Kalau sekolah swasta biasa kadang ada difasilitasi atau melalui gadget, buku pegangan siswa mingguan. Mungkin kita masih kurang seperti itu ya Pak ya di sekolah. Jadi anak-anaknya banyak bermain gitu. Menurut Bapak nih, apa sumber daya yang ada di tempat Bapak bisa mendukung untuk anak-anak itu tadilah gitu lebih bisa sesuai keinginan Bapak? Kalau menurut saya mungkin sumber daya yang sudah ada di sekolah ini saya rasa perpustakaan kan Bu sudah ada ya kan. Ini juga salah satu
bisa dikatakan memfasilitasi mereka lah ya kan, supaya mereka Mhm. dapat membaca. Kemudian mungkin sumber daya yang saya terapkan mungkin ketika nanti mereka kelas 6 mungkin ya saya lah sebagai guru walinya lah dulu dikatakan, saya akan terus bekerja lah bagaimana mereka bisa membaca, misalnya mengadakan misalnya les sore lah mungkin ya kan, sesudah pulang sekolah. Nah, itu memang itu juga memang saya akan rencanakan. Nah, seperti itu. Oh, Gitu Bu Jarum. luar biasa ya. Jadi sebenarnya ya gitulah. Sebenarnya Bapak ini udah dapat nih penyebab akar masalahnya itu apa. Pastinya karena anak-anak punya kesempatan lebih banyak bermain dari membaca pada saat Covid ya kan. Terus Iya, Bapak juga sudah tahu nih kira-kira sumber daya yang bisa dimanfaatkan. iya Dari Bu sumber Jarum. daya sama permasalahannya, kira-kira harapan Bapak apa sih ke depannya sama murid-murid Bapak tadi tuh? Harapan saya Bu Jahro ya sama dengan murid saya yang lalu ya kan. Murid saya yang Mhm, lalu itu sudah bisa membaca semua. Nah, jadi ketika nanti mereka ujian akhir ya kan, dan ketika nanti mhm, mereka istilahnya menempuh pendidikan ke lebih jenjang berikutnya, akan lebih mhm. mampu ya kan mengikuti teman-teman yang lainnya. Jadi kalau ini kan saya merasa takut, khawatir. Nah, saya menjadi walinya kan saya merasa takut sekali. Nah, jadi kan mungkin nama sekolah saya juga nanti terbawa-bawa nanti sampai ke sana. Iya, wah ini guru kelas 6-nya ini Iya, harusnya udah ini tamat membaca nih. iya. Biasanya kan saling menyalahkan ya kan Bu Jahro ya kan. Iya, Kan guru SD karena menyalahkan guru TK, guru SMP menyalahkan guru SD, kan kebanyakan seperti mhm, itu. Nah, itu yang saya iya, khawatirkan. Nah, mmm. gitulah Bu Jahro, permasalahan Iya saya ini. juga Jadi kan ya. Jadi di balik harapan Bapak ada kekhawatirannya juga ya. Jadi iya, apa sih tantangan Bapak dalam perencanaan? Karena tadi kayaknya Bapak udah punya rencana ini untuk menghadapi murid-murid itu yang kelakuan kinestetiknya masih luar biasa sama iya. belum bisa membaca lagi. Kira-kira tantangan Bapak apa? Tantangannya Bu Jahro kalau saya lah ya kan, kalau cerita tentang tantangan, mungkin ketika nanti karena anak-anak ini kan kalau untuk les kadang mau juga ya nggak mau ya kan tantangannya mungkin Hmm. masalah waktu mungkin capek ya kan mungkin ketika mereka mengajar misalnya les setelah pulang sekolah kan anak-anak kadang-kadang lihatnya kawannya pulang dia tidak pulang mungkin ini kan menjadi tantangan juga bagi saya mungkin nanti minatnya akan lebih menurun mungkin ya kan ketika itu nanti apa kawan saya apa sudah pulang ya kan Pak sebentar saya di sini ya itu Hmm. mungkin tantangannya Istilahnya kemudian nanti pedas-pedas cabe ya Pak ya. iya. Hmm. Oh iya. Jadi kan memang sih kalau diperhatikan dari masalah Bapak, Bapak sendiri sebenarnya sudah punya solusinya ya, tapi udah ada juga tantangan dari solusi itu ya, Pak, ya. Iya, itulah Jadi bicara tantangannya. mengatasi tantangan-tantangan itu Bapak udah punya perencanaan atau belum itu? Kalau saya rasa tantangan saya adalah perencanaan saya adalah bagaimana caranya nanti agar saya bisa membuat jadwal instruktur ya. Jadwal instruktur. Misalnya saya buat misalnya seminggu sekali anak itu misalnya les itu mungkin lah karena kalau mungkin tiap hari kan dia nanti merasa muak ya kan Bu Jahro ya kan. Iya, jadi pemantauan gitu ya, Pak, ya, seminggu Iya. sekali. Jadi nanti kan saya buat secara struktur. Kemudian nanti ke perpustakaan nanti anak-anak yang mungkin nanti ketika mereka nanti yang kurang pintar membaca, mungkin dalam seminggu 2 kali saya ajak mereka ke perpus. Nah, itulah Bu mungkin rencana saya. Iya ya, dibawa ke perpus biar membaca. Iya, Ada juga kadang di perpus itu media-media pembelajaran yang menarik untuk dilihat anak-anak, ya kan, Pak? iya Bu. Karena kalau sekarang kita bilang literasi itu kan bukan cuma membaca buku, tapi membaca gambar juga literasi. Ya, mungkin memang bisa sebagai solusi ya, Pak, ya, biar mereka itu intinya harus bisa membaca tamat dari kelas 6 gitu ya, Pak, ya? Iya Bu. Seminimalnya. Jadi Iya. target Bapak itu berapa lama sih biar anak-anak ini benar-benar ya minimal mengenal huruf kah atau bisa membaca terbata-bata yang tidak bisa sama sekali ini, Bapak targetnya berapa lama? Saya rasa mungkin 1 semester ini lah ya kan Bu. Cuman memang kalau mengenal huruf Bu memang mereka udah. Cuman hanya terbata-bata. Mungkin kalimat-kalimat yang
kata-kata sulit, disitulah mungkin mereka yang kurang. Kalau huruf dia semua udah kenalnya. Cuman agak lambat lah gitu, nggak kurang lancar lah dikatakan gitu aja ya Bu Jara. Oh, Hanya iya. sekedar melancarkan aja gitu aja. Jadi mungkin target saya ya mungkin 6 bulan, tapi di sini saya mungkin minimal lah ya kan 3 bulan lah. Mereka akan saya ajari supaya mereka bisa seperti itu. Iya, berarti di sini nanti Bapak berperan sebagai fasilitator lah ya, mungkin biar mereka itu nggak bosan begitu ya, dengan Iya. metode-metode. Luar biasa sekali memang perencanaan Bapak. Jadi kalau menurut Bapak dari percakapan kita ini ada nggak yang bisa membuat Bapak terinspirasi atau mengambil solusinya itu bagaimana? Ya menurut saya dari percakapan kita Bu Jahro ya mungkin saya mengambil ya kan, mungkin saya harus bekerja ekstra lah ya kan, bekerja ekstra Mm-mm. untuk membuat siswa saya ini menjadi lebih baik lagi, baik dari segi kinestetiknya. Maksudnya memang dari segi kinestetik semua orang kan berbeda-beda bergerak, cuman bergeraknya dalam hal yang positif, nah gitu aja. Mm-mm. Kemudian yang perlu saya perhatikan yaitu bagaimana nanti saya bisa juga menerapkan ya, kepada anak didik saya ini tentang pembelajaran yang saya buat dengan metode-metode mungkin yang bisa agar mereka lah bagaimana caranya mereka bisa cepat untuk membaca. Itulah mungkin dari percakapan kita ini yang saya ambil. Iya sih Pak, dan saya rasa itu memang suatu target yang luar biasa yang membuat Bapak harus bekerja keras untuk melaksanakan solusi dari yang sudah Bapak dapatkan tadi. Solusi-solusinya saya rasa itu cukup keren karena akhirnya Bapak membuat program dari peserta-peserta didik yang mengalami permasalahan tadi ya Pak ya. Iya Dan Bu saya Jaro. rasa Pak memang sih karakter anak-anak itu tidak bisa dirubah seperti karakter kebutuhan kinestetik, Iya. kebutuhan audio atau kebutuhan visual. Mungkin Hmm. kira-kira Bapak sudah mengelompokkan anak yang 5 tadi itu atau belum gimana tuh? Sudah Bu, baru ini saya sudah mengelompokkannya, di mana kinestetik itu Bu sudah saya kelompokkan, audio, kinestetik, situ ya kan, visual. Di sini saya awal pembelajaran pun sudah saya kelompokkan, Oh karena saya begitu. melalui observasi pun saya sudah lakukan observasi. Jadi saya sudah dapat mengelompokkan mereka untuk saat ini. Jadi dari kelima anak tadi kebutuhannya itu memang semuanya kinestetik atau ada yang dia kebutuhannya visual gitu? Enggak semua Bu, yang kinestetik inilah yang kurang-kurang dalam apa itu, membaca itu. Cuman kalau yang visual ada, udah saya 3 kelompok udah saya buat, audio pun sudah saya buat. Seperti itu Bu Jahro. Ya, keren sekali memang metode pengajaran Bapak. Jadi, apa sih yang Bapak rasakan saat kita berdiskusi atau saat kita melakukan coaching seperti ini? Yang saya rasakan adalah ya senang sekali ya kan Bu Jahro bisa sharing, nah ya kan, bisa saling berbagi. Jadi sharing ini artian saya bisa menemukan sendirilah permasalahan saya akibat sharing dengan Ibu. Jadi dengan pertanyaan Ibu kan jadi itu membuat diri saya terbuka untuk melakukan hal-hal yang bertujuan untuk memperbaiki anak didik saya. Ini juga sangat luar biasa sekali bagi saya bisa sharing dengan Ibu Jahro selaku rekan sejawat saya. Iya. Itu aja Bu Jahro. Ya, saya juga senang sih Pak bisa berdiskusi gitu, saling sharing dengan Bapak sehingga mungkin saat ini permasalahan Bapak yang seperti ini belum saya hadapi. Mungkin di lain waktu jika saya menghadapi persoalan yang mirip ataupun sama, saya sendiri bisa menemukan jawaban-jawabannya seperti pengalaman yang sudah Bapak alami. Iya Jadi Bu. penerapannya kira-kira di sekolah itu berat atau masih termasuk mudah sih Pak menurut Bapak? Oh, penerapannya saya kira ya dikatakan ada mudahnya lah Bu ya kan, ada susahnya juga. Mudahnya mungkin dengan saya bisa memberikan istilahnya pembelajaran yang baik, mungkin dengan mudah mereka bisa dapat menangkapnya. Mungkin prosesnya untuk kesulitannya mungkin kalau susahnya yaitu kadang-kadang mengajak anak didik kita ya kan supaya bisa berbuat yang baik itu kan sangat susah sekali. Cuman dengan usaha saya lah, saya akan bagaimana mereka bisa untuk saya buat menjadi orang yang lebih baik lagi gitu aja lah Bu Jar. Iya,
Luar biasa sekali ya Pak, semoga solusi tadi bisa Bapak laksanakan dan dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah Bapak. Baik Bapak, kira-kira kita bisa sudah dululah ini ya, nanti mana tahu ada yang mau Bapak Iya, lakukan di luar atau iya. Bapak mau mencatat perencanaan-perencanaan tadi, seperti itu. Iya, Bu, heeh. Terima kasih ya, Bu, kita tadi telah sharing sama-sama ya kan, terkait permasalahan saya, iya. Iya, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.